Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kepada yang terhormat yaitu kepada Bapak Dr. Yasin Arif MH selaku pengampu mata kuliah hukum acara perdata. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat hidayah serta kenikmatannya kepada kita semua, sehingga sampai detik ini kita masih diberi kenikmatan oleh Allah SWT. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Semoga kita semua yang mendengarkan termasuk golongannya orang-orang yang mendapatkan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di yaumul qiyamah nanti. Amin amin Allahumma amin. Nah, pada kali ini perkenankan saya yang bernama Ahmad Rafiq Dananir untuk menjelaskan tentang pengadilan dan peradilan. Nah, yang pertama adalah pengadilan. Pengadilan itu apa? Pengadilan adalah tempat atau lembaga atau badannya. Hal ini telah disebutkan secara jelas dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Itu tentang peradilan agama. Disebutkan bahwa pengadilan adalah pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama. Ada dua berarti, pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan peradilan adalah proses perkara di pengadilan atau dengan kata lain cara pemeriksaan perkara oleh hakim di lingkungan peradilan. Nah, jadi pengadilan itu tempatnya dan peradilan itu proses atau saat waktu mengadili seseorang itu. Istilah peradilan agama ini merupakan sebutan resmi bagi salah satu di antara 4 lingkungan badan peradilan negara di bawah Mahkamah Agung. Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, dalam pasal 18 dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Kemudian badan-badan peradilan di bawah Mahkamah Agung itu meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum. Yang pertama, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Pengertian peradilan agama dalam pasal 1/1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 disebutkan bahwa peradilan agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Sedangkan menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah bunyinya dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dinyatakan bahwa peradilan agama adalah salah satu kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Itu tadi ya. Nah, selanjutnya yaitu mengenai tugas pokok pengadilan. Nah, bagaimana tugas pokok pengadilan? Nah, tugas pokok pengadilan ditetapkan pada pasal 49 Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
yang berbunyi bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang tertentu. Nah, ini bidangnya, saya bacakan. Yang pertama di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Dalam penjelasan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan antara orang-orang yang beragama Islam adalah orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan peradilan agama sesuai ketentuan pasal ini. Nah, jadi penjelasan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 bila ditinjau dari subjek atau pihak yang berperkara bahwa peradilan agama berwenang mengadili perkara antara orang-orang yang beragama Islam, termasuk pengertian orang-orang yang beragama Islam adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi wewenang peradilan agama sesuai ketentuan pasal ini, yaitu